Trik gila Abu Nawas bongkar pencuri dengan tongkat ajaib raja. Suatu pagi di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai melewati pasar. Udara masih sejuk, para pedagang baru membuka lapaknya, dan aroma roti panggang dari tukang roti tua membuat perutnya tiba-tiba keroncongan. Sayangnya, kantong Abu Nawas lebih kosong dari kendi kering di musim panas. Ia berhenti di depan tukang roti itu, menatap roti hangat yang baru keluar dari tungku. Wah, wanginya sampai ke surga, gumamnya sambil menarik napas dalam-dalam. Tukang roti menatapnya curiga. Abu Nawas, jangan bilang kau mau minta roti lagi tanpa bayar. Abu tersenyum lebar. Tentu tidak. Aku hanya ingin mencium aromanya, bukan memakan roti itu. Kalau hanya mencium, silakan, kata si tukang roti sinis. Abu mendekat, menghirup aroma roti itu dalam-dalam sambil menutup mata dengan nikmat. Setelah puas, ia menepuk-nepuk perutnya sendiri dan berkata, "Alhamdulillah, rasanya sudah kenyang." Tukang roti mendelik. "Hei, kau belum makan apa-apa." "Tapi hidungku sudah," jawab Abu ringan, lalu berjalan pergi. Namun, belum 10 langkah, tukang roti berteriak, "Bayar aroma roti itu." "Bayar? Aroma?" Abu balik badan, bingung tapi menahan tawa. "Kau mau aku bayar udara?" "Ya." "Karena kau sudah menikmatinya," tukang roti bersikeras. Keributan itu menarik perhatian warga pasar. Akhirnya, salah satu penjaga istana melapor kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja memerintahkan agar Abu Nawas dan tukang roti dihadapkan ke istana. Di istana, Raja memandang keduanya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas," kata Raja, "apakah benar kau mencium aroma roti tanpa membayar?" "Benar, tuanku," jawab Abu tenang. "Dan kau, tukang roti," lanjut sang Raja, "mengapa kau menuntut bayaran?" "Tentu saja, tuanku. Dia sudah menikmati hasil kerja keras saya, meskipun hanya aromanya." Raja mengelus janggutnya, menahan senyum. Abu Nawas, apakah kau punya pembelaan?" "Tentu, tuanku. Jika aroma roti punya harga, maka biarkan aku membayarnya dengan aroma uang." Semua orang di ruangan itu saling pandang. "Bagaimana maksudmu?" tanya Raja. Abu mengeluarkan beberapa keping koin dari sakunya, menggoyangkannya sehingga bunyinya berdenting nyaring. "Nah, dengarkan baik-baik. Ting, ting, ting. Sudah, itu bayaran untuk aroma roti yang kucium," kata Abu serius. Aroma dibayar dengan bunyi, karena keduanya tak bisa ditangkap oleh tangan. Raja tak bisa menahan tawa. Sungguh cerdas. Aroma dibayar dengan suara, adil sekali. Namun tukang roti tidak puas. "Tapi tuanku, itu tidak masuk akal." Abu menjawab cepat, "Kalau begitu, mari kita tukar saja, aku akan mengembalikan aromanya, dan kau kembalikan napasku yang telah mencium roti itu." Raja tertawa semakin keras hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat keadilan menjadi bahan tawa." "Bukan keadilan, tuanku," jawab Abu santai, "tapi logika yang tak bisa dicampur dengan lapar." Raja memberi Abu sekantong koin emas sebagai hadiah atas kelucuannya, lalu memerintahkan agar tukang roti diberi tepukan di pundak, dan nasihat agar tidak menjual udara. Dalam perjalanan pulang, Abu berhenti lagi di pasar. Ia berdiri di depan tukang sate, menghirup aromanya dalam-dalam. Tukang sate menatap curiga. "Kau mau mencium saja, Abu?" "Tidak," jawab Abu kali ini sambil tersenyum licik. "Aku sudah punya uang emas." Dan tanpa ragu, ia membeli satu tusuk, makan di tempat, lalu berkata, rasanya ternyata kalah jauh dari aromanya. Seluruh pasar meledak dalam tawa, sementara Abu melangkah santai, meninggalkan jejak cerita baru yang besok pagi pasti sudah jadi bahan gosip seluruh Baghdad. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rasyid kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini bukan karena keluhan tukang roti, tapi karena Raja ingin menguji kecerdikannya lagi. "Abu Nawas,
kata raja sambil menatap tajam, kemarin kau membuat seluruh istana tertawa. Tapi hari ini aku ingin tahu seberapa cepat pikiranmu bekerja. Abu mengangkat alis. Jika pikiranku harus bekerja cepat, apakah tuanku juga menyiapkan upah yang cepat? Raja tersenyum tipis. Tentu saja, jika kau berhasil. Tapi kalau gagal, kau akan membersihkan halaman istana selama 7 hari. Baiklah, jawab Abu. Apa tantangannya? Raja menunjuk sebuah kendi besar berisi air bening. Aku ingin kau pisahkan air dan bayangannya tanpa menumpahkan setetes pun. Abu menatap kendi itu lama. Para menteri sudah mulai berbisik, yakin kali ini Abu tak akan bisa menjawab. Lalu ia berkata pelan, baik, tuanku. Tapi izinkan aku meminjam satu benda kecil dari istana. Benda apa? Tanya raja curiga. Sebuah cermin. Pelayan istana membawakan cermin, dan Abu menaruhnya di depan kendi. Sekarang lihat, tuanku, katanya sambil menunjuk bayangan air di cermin. Bayangan air yang di kendi telah kupindahkan ke cermin, tanpa menumpahkan setetes pun. Raja terdiam sejenak, lalu menepuk dahinya sambil tertawa keras. Astaga, Abu Nawas. Kau membuat semua hal sederhana tampak ajaib. Abu menjawab, bukan ajaib, tuanku, hanya tidak malas berpikir. Namun sebelum ia sempat keluar dari istana, tiba-tiba Raja menambahkan ujian kedua. Tunggu dulu. Aku belum puas. Kali ini aku ingin melihat apakah kau bisa membuat seekor keledai bicara. Abu berpura-pura kaget. Seekor keledai. Itu mustahil, tuanku. Kalau begitu, kau akan membersihkan halaman. Tunggu. Aku bisa melakukannya, tapi perlu waktu setahun, kata Abu cepat. Raja tertawa geli. Setahun. Mengapa lama sekali? Karena aku harus mengajar keledai itu setiap hari. Tapi jika dalam setahun keledai belum bisa bicara, aku rela dihukum. Raja setuju. Maka Abu membawa keledai itu pulang. Malamnya, tetangganya heran melihat Abu menuntun seekor keledai masuk ke rumah. Untuk apa itu, Abu? Tanya mereka. Untuk belajar bicara, jawab Abu santai. Mereka tertawa terbahak-bahak. Kau sudah gila. Tidak, kata Abu. Dalam setahun, banyak hal bisa terjadi, entah keledai mati, entah raja mati, atau mungkin aku yang mati. Tapi selama belum ada yang mati, aku tetap hidup nyaman bersama keledai ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Abu benar-benar memperlakukan keledai itu seperti murid. Setiap pagi ia berkata, "Selamat pagi, wahai muridku. Hari ini kita belajar huruf A." Keledai hanya mengunyah rumput. Tetangga yang lewat menertawakan Abu setiap hari. Tapi Abu tenang-tenang saja, karena setiap kali raja mengirim utusan untuk memeriksa kemajuan keledai pintar, itu, ia selalu punya alasan lucu. Tuanku, katanya pada utusan, hari ini keledai sudah bisa membedakan suara keras dan lembut. Kalau aku berteriak, ia kaget, dan kalau aku bisikan, ia diam. Itu tanda ia mulai paham emosi manusia. Utusan itu melapor ke raja dengan serius, dan raja kagum. Luar biasa. Abu Nawas benar-benar mengajar keledai. Setahun hampir berlalu. Raja memanggil Abu ke istana untuk melihat hasilnya. Semua orang menunggu, termasuk para menteri yang yakin kali ini Abu pasti gagal. Baiklah, Abu, kata raja, tunjukkan padaku. Buat keledai itu bicara. Abu menepuk kepala keledai, lalu berkata, ayo, katakan sesuatu kepada tuanku. Keledai diam. Raja menatapnya, mulai tersenyum geli. Lalu Abu menepuk kepalanya lagi dan berkata lebih keras, katakan sesuatu sebelum raja marah. Keledai tiba-tiba mengeluarkan suara keras, heak wewe. Abu menunduk dalam-dalam. Lihat, tuanku. Ia sudah bicara. Ia berkata, heak wewe, yang artinya, jangan marah, tuanku. Raja tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. Kau ini benar-benar tak bisa dikalahkan, Abu Nawas.
Kalau ada lomba menipu logika, kau pasti juara dunia. Abu tersenyum. Tuanku, saya tidak menipu logika, saya hanya mengajarinya sedikit bercanda. Dan sejak hari itu, setiap kali raja kesal dengan urusan kerajaan, ia memanggil Abu Nawas untuk satu alasan sederhana, agar logika istana bisa tertawa kembali. Beberapa hari setelah keledai itu menjadi bintang di istana, raja kembali memanggil Abu Nawas. Tapi kali ini wajah raja tampak murung. Abu Nawas, katanya pelan, aku sedang gelisah. Aku bermimpi semalam, seseorang mencuri mahkotaku dan menggantinya dengan keranjang bawang. Apa artinya? Abu berpikir sejenak lalu menjawab, itu pertanda baik, tuanku. Raja mengerutkan kening. Bagaimana bisa baik? Mahkotaku diganti bawang. Karena bawang membuat orang menangis, jawab Abu. Artinya, rakyatmu akan menangis bahagia karena keadilanmu. Raja tersenyum kecil, merasa tenang. Tapi salah satu menteri yang iri menyela, tuanku, jangan percaya omong kosongnya. Biar aku tafsirkan. Mimpi itu berarti seseorang akan menipu Anda. Raja menatap keduanya, bingung. Baiklah, kata raja akhirnya, besok pagi aku akan menguji siapa yang paling bijak di antara kalian berdua. Keesokan harinya, raja mengumpulkan semua pejabat dan mengumumkan tantangan baru. Siapapun yang bisa membuatku tertawa tanpa bicara, akan mendapatkan hadiah besar. Semua menteri bingung. Mereka mencoba segala cara, menari, melompat, bahkan membuat wajah lucu, tapi raja tetap datar. Lalu Abu Nawas maju ke depan dengan langkah santai. Ia membawa sebuah kantong besar dan tanpa sepatah kata pun, mengeluarkan seekor ayam hidup, lalu meletakkannya di kepala salah satu menteri yang paling sombong. Ayam itu langsung berkokok keras, mencakar rambut menteri itu yang mewah seperti topi sutra. Si menteri berteriak panik, Abu, lepaskan ini. Aku bukan tiang jemuran. Raja menahan tawa, tapi gagal. Ia meledak tertawa sampai kursinya bergoyang. Cukup, cukup, kata raja sambil terengah. Kau menang lagi, Abu Nawas. Abu hanya membungkuk dan berkata dengan wajah datar, terima kasih, tuanku. Kadang yang membuat tertawa bukan kata-kata, tapi kesombongan yang jatuh di depan ayam. Raja masih tertawa, tapi menteri-menteri lain mendengus kesal. Mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan Abu. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke raja dan berkata, tuanku, Abu Nawas terlalu banyak bicara. Katanya, beliau bisa membuat air sungai mengalir ke arah terbalik. Raja yang penasaran langsung memanggilnya. Benarkah kau berkata begitu? Abu menjawab tenang, benar, tuanku. Tapi aku butuh bantuan 1000 orang. Untuk apa? Untuk menggali parit panjang dari istana ke hulu sungai. Raja tertawa geli. Jadi maksudmu, agar air sungai berbalik ke sini? Bukan, tuanku. Agar yang percaya kebodohan menteri-menteri itu tahu, air hanya mengalir ke bawah, bukan ke otak kosong mereka. Ruang istana langsung hening. Para menteri menunduk malu, sementara raja kembali terbahak. Abu, setiap kali orang ingin menjebakmu, justru mereka sendiri yang jatuh ke lubang. Abu tersenyum santai. Lubang tidak pernah salah, tuanku. Ia hanya menunggu siapa yang terlalu sombong untuk melihatnya. Malamnya, ketika Abu berjalan pulang lewat pasar, seorang anak kecil menegurnya, Abu, kenapa semua orang di istana takut padamu? Abu berjongkok, menatap anak itu dan menjawab, karena aku tidak takut tertawa duluan. Anak itu bingung. Apa artinya? Orang yang terlalu takut salah, biasanya tidak punya waktu untuk benar. Anak itu diam sejenak, lalu tertawa. Abu ikut tertawa, dan dari kejauhan, tukang roti yang dulu pernah ia kalahkan ikut tersenyum sambil berkata dalam hati. Baghdad memang beruntung punya Abu Nawas, orang yang bisa membuat kebijaksanaan terdengar seperti lelucon, dan lelucon terdengar seperti kebijaksanaan. Beberapa hari setelah percakapan dengan anak kecil di pasar,
Raja kembali mendengar kabar aneh. Seorang bangsawan kaya mengadu bahwa uangnya hilang dan menuduh pelayannya mencuri. Karena bingung siapa yang benar, Raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikannya. Ketika Abu tiba di istana, Raja menjelaskan masalahnya. Abu, si bangsawan menuduh pelayannya mencuri, tapi pelayan itu bersumpah tidak bersalah. Aku ingin keadilan tanpa darah, seperti biasanya kau lakukan. Abu meminta keduanya datang ke hadapannya. Lalu ia mengambil sebatang tongkat dari rak istana dan menyerahkannya kepada si pelayan. Ini tongkat kejujuran, katanya serius. Panjangnya 2 jengkal. Jika kau benar-benar mencuri, tongkat ini akan bertambah panjang semalam. Tapi jika tidak, panjangnya akan tetap sama. Pelayan tampak ketakutan, sementara si bangsawan tersenyum puas. Bagus. Sekarang kita lihat siapa yang jujur. Malam itu, pelayan tak bisa tidur. Ia memandangi tongkat itu dengan cemas. Akhirnya, karena takut dianggap bersalah, ia memotong ujung tongkatnya sedikit, berharap besok pagi terlihat tetap sama panjang. Keesokan harinya, semua kembali ke istana. Abu memeriksa tongkat itu, mengukur dengan telapak tangannya, lalu tersenyum. Tuanku, pencurinya adalah pelayan ini. Raja terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Tongkat ini malah lebih pendek. Orang jujur tidak akan memotong tongkat kejujuran karena tidak takut pada panjangnya. Raja tertawa kagum dan memberi hadiah besar kepada Abu Nawas. Bangsawan itu berterima kasih, dan pelayan yang ketahuan mencuri hanya bisa tertunduk malu. Saat Abu berjalan keluar dari istana dengan sekantong koin emas, Raja memanggilnya lagi. Abu Nawas, bagaimana kau bisa selalu tahu cara membuat keadilan terasa ringan? Abu menoleh dan menjawab, karena keadilan, tuanku, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diajak berpikir. Raja mengangguk pelan. Dan apa yang membuatmu tak pernah kehabisan akal, Abu? Abu tersenyum kecil. Karena aku hidup dari 2 hal yang tak pernah habis, rasa ingin tahu dan rasa lapar. Raja tertawa lagi, lalu memberi Abu tambahan 1 keranjang roti. Abu menerimanya, menghirup aromanya dalam-dalam seperti dulu di pasar, lalu berkata pelan, roti tetap roti, tuanku. Tapi kalau hidup tak diiringi tawa, rasanya lebih hambar dari udara. Ia berjalan pulang melewati pasar Baghdad yang ramai, diiringi anak-anak yang tertawa memanggil namanya, dan pedagang-pedagang yang menggeleng sambil tersenyum. Langit sore memerah, keledainya meringkik pelan, dan di antara riuhnya pasar terdengar. Suara Abu Nawas berkata ringan. Dunia ini lucu, asal kita tak terlalu serius memandangnya. Trik gila Abu Nawas bongkar pencuri dengan tongkat ajaib raja. Suatu pagi di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai melewati pasar. Udara masih sejuk, para pedagang baru membuka lapaknya, dan aroma roti panggang dari tukang roti tua membuat perutnya tiba-tiba keroncongan. Sayangnya, kantong Abu Nawas lebih kosong dari kendi kering di musim panas. Ia berhenti di depan tukang roti itu, menatap roti hangat yang baru keluar dari tungku. Wah, wanginya sampai ke surga, gumamnya sambil menarik napas dalam-dalam. Tukang roti menatapnya curiga. Abu Nawas, jangan bilang kau mau minta roti lagi tanpa bayar. Abu tersenyum lebar. Tentu tidak. Aku hanya ingin mencium aromanya, bukan memakan roti itu. Kalau hanya mencium, silakan, kata si tukang roti sinis. Abu mendekat, menghirup aroma roti itu dalam-dalam sambil menutup mata dengan nikmat. Setelah puas, ia menepuk-nepuk perutnya sendiri dan berkata, Alhamdulillah, rasanya sudah kenyang. Tukang roti mendelik. Hei, kau belum makan apa-apa. Tapi hidungku sudah, jawab Abu ringan, lalu berjalan pergi. Namun, belum 10 langkah, tukang roti berteriak, bayar aroma roti itu. Bayar? Aroma. Abu balik badan, bingung tapi menahan tawa. Kau mau aku bayar udara? Ya. Karena kau sudah menikmatinya, tukang roti bersikeras.
keributan itu menarik perhatian warga pasar. Akhirnya, salah satu penjaga istana melapor kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja memerintahkan agar Abu Nawas dan tukang roti dihadapkan ke istana. Di istana, Raja memandang keduanya dengan wajah penasaran. Abu Nawas, kata Raja, apakah benar kau mencium aroma roti tanpa membayar? Benar, tuanku, jawab Abu tenang. Dan kau, tukang roti, lanjut sang Raja, mengapa kau menuntut bayaran? Tentu saja, tuanku. Dia sudah menikmati hasil kerja keras saya, meskipun hanya aromanya. Raja mengelus janggutnya, menahan senyum. Abu Nawas, apakah kau punya pembelaan? Tentu, tuanku. Jika aroma roti punya harga, maka biarkan aku membayarnya dengan aroma uang. Semua orang di ruangan itu saling pandang. Bagaimana maksudmu? Tanya Raja. Abu mengeluarkan beberapa keping koin dari sakunya, menggoyangkannya sehingga bunyinya berdenting nyaring. Nah, dengarkan baik-baik. Ting, ting, ting. Sudah, itu bayaran untuk aroma roti yang kucium, kata Abu serius. Aroma dibayar dengan bunyi, karena keduanya tak bisa ditangkap oleh tangan. Raja tak bisa menahan tawa. Sungguh cerdas. Aroma dibayar dengan suara, adil sekali. Namun tukang roti tidak puas. Tapi tuanku, itu tidak masuk akal. Abu menjawab cepat, kalau begitu, mari kita tukar saja, aku akan mengembalikan aromanya, dan kau kembalikan napasku yang telah mencium roti itu. Raja tertawa semakin keras hingga air matanya keluar. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat keadilan menjadi bahan tawa. Bukan keadilan, tuanku, jawab Abu santai, tapi logika yang tak bisa dicampur dengan lapar. Raja memberi Abu sekantong koin emas sebagai hadiah atas kelucuannya, lalu memerintahkan agar tukang roti diberi tepukan di pundak, dan nasihat agar tidak menjual udara. Dalam perjalanan pulang, Abu berhenti lagi di pasar. Ia berdiri di depan tukang sate, menghirup aromanya dalam-dalam. Tukang sate menatap curiga. Kau mau mencium saja, Abu? Tidak, jawab Abu kali ini sambil tersenyum licik. Aku sudah punya uang emas. Dan tanpa ragu, ia membeli satu tusuk, makan di tempat, lalu berkata, rasanya ternyata kalah jauh dari aromanya. Seluruh pasar meledak dalam tawa, sementara Abu melangkah santai, meninggalkan jejak cerita baru yang besok pagi pasti sudah jadi bahan gosip seluruh Baghdad. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rasyid kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini bukan karena keluhan tukang roti, tapi karena Raja ingin menguji kecerdikannya lagi. Abu Nawas, kata Raja sambil menatap tajam, kemarin kau membuat seluruh istana tertawa. Tapi hari ini aku ingin tahu seberapa cepat pikiranmu bekerja. Abu mengangkat alis. Jika pikiranku harus bekerja cepat, apakah tuanku juga menyiapkan upah yang cepat? Raja tersenyum tipis. Tentu saja, jika kau berhasil. Tapi kalau gagal, kau akan membersihkan halaman istana selama 7 hari. Baiklah, jawab Abu. Apa tantangannya? Raja menunjuk sebuah kendi besar berisi air bening. Aku ingin kau pisahkan air dan bayangannya tanpa menumpahkan setetes pun. Abu menatap kendi itu lama. Para menteri sudah mulai berbisik, yakin kali ini Abu tak akan bisa menjawab. Lalu ia berkata pelan, baik, tuanku. Tapi izinkan aku meminjam satu benda kecil dari istana. Benda apa? Tanya Raja curiga. Sebuah cermin. Pelayan istana membawakan cermin, dan Abu menaruhnya di depan kendi. Sekarang lihat, tuanku, katanya sambil menunjuk bayangan air di cermin. Bayangan air yang di kendi telah kupindahkan ke cermin, tanpa menumpahkan setetes pun. Raja terdiam sejenak, lalu menepuk dahinya sambil tertawa keras. Astaga, Abu Nawas. Kau membuat semua hal sederhana tampak ajaib. Abu menjawab, bukan ajaib, tuanku, hanya tidak malas berpikir. Namun sebelum ia sempat keluar dari istana, tiba-tiba Raja menambahkan ujian kedua.
Tunggu dulu. Aku belum puas. Kali ini aku ingin melihat apakah kau bisa membuat seekor keledai bicara. Abu berpura-pura kaget. Seekor keledai. Itu mustahil, tuanku. Kalau begitu, kau akan membersihkan halaman. Tunggu. Aku bisa melakukannya, tapi perlu waktu setahun, kata Abu cepat. Raja tertawa geli. Setahun. Mengapa lama sekali? Karena aku harus mengajar keledai itu setiap hari. Tapi jika dalam setahun keledai belum bisa bicara, aku rela dihukum. Raja setuju. Maka Abu membawa keledai itu pulang. Malamnya, tetangganya heran melihat Abu menuntun seekor keledai masuk ke rumah. Untuk apa itu, Abu? Tanya mereka. Untuk belajar bicara, jawab Abu santai. Mereka tertawa terbahak-bahak. Kau sudah gila. Tidak, kata Abu. Dalam setahun, banyak hal bisa terjadi, entah keledai mati, entah raja mati, atau mungkin aku yang mati. Tapi selama belum ada yang mati, aku tetap hidup nyaman bersama keledai ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Abu benar-benar memperlakukan keledai itu seperti murid. Setiap pagi ia berkata, "Selamat pagi, wahai muridku. Hari ini kita belajar huruf A." Keledai hanya mengunyah rumput. Tetangga yang lewat menertawakan Abu setiap hari. Tapi Abu tenang-tenang saja, karena setiap kali raja mengirim utusan untuk memeriksa kemajuan keledai pintar, itu, ia selalu punya alasan lucu. "Tuanku," katanya pada utusan, "hari ini keledai sudah bisa membedakan suara keras dan lembut. Kalau aku berteriak, ia kaget, dan kalau aku bisikan, ia diam. Itu tanda ia mulai paham emosi manusia." Utusan itu melapor ke raja dengan serius, dan raja kagum. Luar biasa. Abu Nawas benar-benar mengajar keledai. Setahun hampir berlalu. Raja memanggil Abu ke istana untuk melihat hasilnya. Semua orang menunggu, termasuk para menteri yang yakin kali ini Abu pasti gagal. "Baiklah, Abu," kata raja, "tunjukkan padaku. Buat keledai itu bicara." Abu menepuk kepala keledai, lalu berkata, "Ayo, katakan sesuatu kepada tuanku." Keledai diam. Raja menatapnya, mulai tersenyum geli. Lalu Abu menepuk kepalanya lagi dan berkata lebih keras, "Katakan sesuatu sebelum raja marah." Keledai tiba-tiba mengeluarkan suara keras, "Heak wewe." Abu menunduk dalam-dalam. "Lihat, tuanku. Ia sudah bicara." Ia berkata, "Heak wewe," yang artinya, "Jangan marah, tuanku." Raja tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Kau ini benar-benar tak bisa dikalahkan, Abu Nawas. Kalau ada lomba menipu logika, kau pasti juara dunia." Abu tersenyum. "Tuanku, saya tidak menipu logika, saya hanya mengajarinya sedikit bercanda." Dan sejak hari itu, setiap kali raja kesal dengan urusan kerajaan, ia memanggil Abu Nawas untuk satu alasan sederhana, agar logika istana bisa tertawa kembali. Beberapa hari setelah keledai itu menjadi bintang di istana, raja kembali memanggil Abu Nawas. Tapi kali ini wajah raja tampak murung. "Abu Nawas," katanya pelan, "aku sedang gelisah. Aku bermimpi semalam, seseorang mencuri mahkotaku dan menggantinya dengan keranjang bawang. Apa artinya?" Abu berpikir sejenak lalu menjawab, "Itu pertanda baik, tuanku." Raja mengerutkan kening. "Bagaimana bisa baik? Mahkotaku diganti bawang." "Karena bawang membuat orang menangis," jawab Abu. "Artinya, rakyatmu akan menangis bahagia karena keadilanmu." Raja tersenyum kecil, merasa tenang. Tapi salah satu menteri yang iri menyela, "Tuanku, jangan percaya omong kosongnya. Biar aku tafsirkan. Mimpi itu berarti seseorang akan menipu Anda." Raja menatap keduanya, bingung. "Baiklah," kata raja akhirnya, "besok pagi aku akan menguji siapa yang paling bijak di antara kalian berdua." Keesokan harinya, raja mengumpulkan semua pejabat dan mengumumkan tantangan baru.
Siapapun yang bisa membuatku tertawa tanpa bicara, akan mendapatkan hadiah besar. Semua menteri bingung. Mereka mencoba segala cara, menari, melompat, bahkan membuat wajah lucu, tapi raja tetap datar. Lalu Abu Nawas maju ke depan dengan langkah santai. Ia membawa sebuah kantong besar dan tanpa sepatah kata pun, mengeluarkan seekor ayam hidup, lalu meletakkannya di kepala salah satu menteri yang paling sombong. Ayam itu langsung berkokok keras, mencakar rambut menteri itu yang mewah seperti topi sutra. Si menteri berteriak panik, "Abu, lepaskan ini. Aku bukan tiang jemuran." Raja menahan tawa, tapi gagal. Ia meledak tertawa sampai kursinya bergoyang. "Cukup, cukup," kata raja sambil terengah. "Kau menang lagi, Abu Nawas." Abu hanya membungkuk dan berkata dengan wajah datar, "Terima kasih, tuanku." Kadang yang membuat tertawa bukan kata-kata, tapi kesombongan yang jatuh di depan ayam. Raja masih tertawa, tapi menteri-menteri lain mendengus kesal. Mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan Abu. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke raja dan berkata, "Tuanku, Abu Nawas terlalu banyak bicara. Katanya, beliau bisa membuat air sungai mengalir ke arah terbalik." Raja yang penasaran langsung memanggilnya. "Benarkah kau berkata begitu?" Abu menjawab tenang, "Benar, tuanku. Tapi aku butuh bantuan 1.000 orang." "Untuk apa?" "Untuk menggali parit panjang dari istana ke hulu sungai." Raja tertawa geli. "Jadi maksudmu, agar air sungai berbalik ke sini?" "Bukan, tuanku. Agar yang percaya kebodohan menteri-menteri itu tahu, air hanya mengalir ke bawah, bukan ke otak kosong mereka." Ruang istana langsung hening. Para menteri menunduk malu, sementara raja kembali terbahak. "Abu, setiap kali orang ingin menjebakmu, justru mereka sendiri yang jatuh ke lubang." Abu tersenyum santai. "Lubang tidak pernah salah, tuanku. Ia hanya menunggu siapa yang terlalu sombong untuk melihatnya." Malamnya, ketika Abu berjalan pulang lewat pasar, seorang anak kecil menegurnya, "Abu, kenapa semua orang di istana takut padamu?" Abu berjongkok, menatap anak itu dan menjawab, "Karena aku tidak takut tertawa duluan." Anak itu bingung. Apa artinya? Orang yang terlalu takut salah, biasanya tidak punya waktu untuk benar. Anak itu diam sejenak, lalu tertawa. Abu ikut tertawa, dan dari kejauhan, tukang roti yang dulu pernah ia kalahkan ikut tersenyum sambil berkata dalam hati, "Baghdad memang beruntung punya Abu Nawas, orang yang bisa membuat kebijaksanaan terdengar seperti lelucon, dan lelucon terdengar seperti kebijaksanaan." Beberapa hari setelah percakapan dengan anak kecil di pasar, raja kembali mendengar kabar aneh. Seorang bangsawan kaya mengadu bahwa uangnya hilang dan menuduh pelayannya mencuri. Karena bingung siapa yang benar, raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikannya. Ketika Abu tiba di istana, raja menjelaskan masalahnya. "Abu, si bangsawan menuduh pelayannya mencuri, tapi pelayan itu bersumpah tidak bersalah. Aku ingin keadilan tanpa darah, seperti biasanya kau lakukan." Abu meminta keduanya datang ke hadapannya. Lalu ia mengambil sebatang tongkat dari rak istana dan menyerahkannya kepada si pelayan. "Ini tongkat kejujuran," katanya serius. "Panjangnya 2 jengkal. Jika kau benar-benar mencuri, tongkat ini akan bertambah panjang semalam. Tapi jika tidak, panjangnya akan tetap sama." Pelayan tampak ketakutan, sementara si bangsawan tersenyum puas. "Bagus. Sekarang kita lihat siapa yang jujur." Malam itu, pelayan tak bisa tidur. Ia memandangi tongkat itu dengan cemas. Akhirnya, karena takut dianggap bersalah, ia memotong ujung tongkatnya sedikit, berharap besok pagi terlihat tetap sama panjang. Keesokan harinya, semua kembali ke istana. Abu memeriksa tongkat itu, mengukur dengan telapak tangannya, lalu tersenyum. "Tuanku, pencurinya adalah pelayan ini." Raja terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Abu mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. "Tongkat ini malah lebih pendek.
Orang jujur tidak akan memotong tongkat kejujuran karena tidak takut pada panjangnya. Raja tertawa kagum dan memberi hadiah besar kepada Abu Nawas. Bangsawan itu berterima kasih, dan pelayan yang ketahuan mencuri hanya bisa tertunduk malu. Saat Abu berjalan keluar dari istana dengan sekantong koin emas, Raja memanggilnya lagi. Abu Nawas, bagaimana kau bisa selalu tahu cara membuat keadilan terasa ringan? Abu menoleh dan menjawab, karena keadilan, tuanku, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diajak berpikir. Raja mengangguk pelan. Dan apa yang membuatmu tak pernah kehabisan akal, Abu? Abu tersenyum kecil. Karena aku hidup dari dua hal yang tak pernah habis, rasa ingin tahu dan rasa lapar. Raja tertawa lagi, lalu memberi Abu tambahan satu keranjang roti. Abu menerimanya, menghirup aromanya dalam-dalam seperti dulu di pasar, lalu berkata pelan, roti tetap roti, tuanku. Tapi kalau hidup tak diiringi tawa, rasanya lebih hambar dari udara. Ia berjalan pulang melewati pasar Baghdad yang ramai, diiringi anak-anak yang tertawa memanggil namanya, dan pedagang-pedagang yang menggeleng sambil tersenyum. Langit sore memerah, keledainya meringkik pelan, dan di antara riuhnya pasar terdengar. Suara Abu Nawas berkata ringan. Dunia ini lucu, asal kita tak terlalu serius memandangnya. Trik gila Abu Nawas bongkar pencuri dengan tongkat ajaib raja. Suatu pagi di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai melewati pasar. Udara masih sejuk, para pedagang baru membuka lapaknya, dan aroma roti panggang dari tukang roti tua membuat perutnya tiba-tiba keroncongan. Sayangnya, kantong Abu Nawas lebih kosong dari kendi kering di musim panas. Ia berhenti di depan tukang roti itu, menatap roti hangat yang baru keluar dari tungku. Wah, wanginya sampai ke surga, gumamnya sambil menarik napas dalam-dalam. Tukang roti menatapnya curiga. Abu Nawas, jangan bilang kau mau minta roti lagi tanpa bayar. Abu tersenyum lebar. Tentu tidak. Aku hanya ingin mencium aromanya, bukan memakan roti itu. Kalau hanya mencium, silakan, kata si tukang roti sinis. Abu mendekat, menghirup aroma roti itu dalam-dalam sambil menutup mata dengan nikmat. Setelah puas, ia menepuk-nepuk perutnya sendiri dan berkata, Alhamdulillah, rasanya sudah kenyang. Tukang roti mendelik. Hei, kau belum makan apa-apa. Tapi hidungku sudah, jawab Abu ringan, lalu berjalan pergi. Namun, belum 10 langkah, tukang roti berteriak, bayar aroma roti itu. Bayar, aroma. Abu balik badan, bingung tapi menahan tawa. Kau mau aku bayar udara? Ya. Karena kau sudah menikmatinya, tukang roti bersikeras. Keributan itu menarik perhatian warga pasar. Akhirnya, salah satu penjaga istana melapor kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja memerintahkan agar Abu Nawas dan tukang roti dihadapkan ke istana. Di istana, Raja memandang keduanya dengan wajah penasaran. Abu Nawas, kata Raja, apakah benar kau mencium aroma roti tanpa membayar? Benar, tuanku, jawab Abu tenang. Dan kau, tukang roti, lanjut sang Raja, mengapa kau menuntut bayaran? Tentu saja, tuanku. Dia sudah menikmati hasil kerja keras saya, meskipun hanya aromanya. Raja mengelus janggutnya, menahan senyum. Abu Nawas, apakah kau punya pembelaan? Tentu, tuanku. Jika aroma roti punya harga, maka biarkan aku membayarnya dengan aroma uang. Semua orang di ruangan itu saling pandang. Bagaimana maksudmu? Tanya Raja. Abu mengeluarkan beberapa keping koin dari sakunya, menggoyangkannya sehingga bunyinya berdenting nyaring. Nah, dengarkan baik-baik. Ting, ting, ting. Sudah, itu bayaran untuk aroma roti yang kucium, kata Abu serius. Aroma dibayar dengan bunyi, karena keduanya tak bisa ditangkap oleh tangan. Raja tak bisa menahan tawa. Sungguh cerdas. Aroma dibayar dengan suara, adil sekali. Namun tukang roti tidak puas. Tapi tuanku,
Itu tidak masuk akal. Abu menjawab cepat, kalau begitu, mari kita tukar saja, aku akan mengembalikan aromanya, dan kau kembalikan napasku yang telah mencium roti itu. Raja tertawa semakin keras hingga air matanya keluar. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat keadilan menjadi bahan tawa. Bukan keadilan, tuanku, jawab Abu santai, tapi logika yang tak bisa dicampur dengan lapar. Raja memberi Abu sekantong koin emas sebagai hadiah atas kelucuannya, lalu memerintahkan agar tukang roti diberi tepukan di pundak, dan nasihat agar tidak menjual udara. Dalam perjalanan pulang, Abu berhenti lagi di pasar. Ia berdiri di depan tukang sate, menghirup aromanya dalam-dalam. Tukang sate menatap curiga. Kau mau mencium saja, Abu? Tidak. Jawab Abu kali ini sambil tersenyum licik. Aku sudah punya uang emas. Dan tanpa ragu, ia membeli satu tusuk, makan di tempat, lalu berkata, rasanya ternyata kalah jauh dari aromanya. Seluruh pasar meledak dalam tawa, sementara Abu melangkah santai, meninggalkan jejak cerita baru yang besok pagi pasti sudah jadi bahan gosip seluruh Baghdad. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini bukan karena keluhan tukang roti, tapi karena Raja ingin menguji kecerdikannya lagi. Abu Nawas, kata Raja sambil menatap tajam, kemarin kau membuat seluruh istana tertawa. Tapi hari ini aku ingin tahu seberapa cepat pikiranmu bekerja. Abu mengangkat alis. Jika pikiranku harus bekerja cepat, apakah tuanku juga menyiapkan upah yang cepat? Raja tersenyum tipis. Tentu saja, jika kau berhasil. Tapi kalau gagal, kau akan membersihkan halaman istana selama 7 hari. Baiklah, jawab Abu. Apa tantangannya? Raja menunjuk sebuah kendi besar berisi air bening. Aku ingin kau pisahkan air dan bayangannya tanpa menumpahkan setetes pun. Abu menatap kendi itu lama. Para menteri sudah mulai berbisik, yakin kali ini Abu tak akan bisa menjawab. Lalu ia berkata pelan, baik, tuanku. Tapi izinkan aku meminjam satu benda kecil dari istana. Benda apa? Tanya Raja curiga. Sebuah cermin. Pelayan istana membawakan cermin, dan Abu menaruhnya di depan kendi. Sekarang lihat, tuanku, katanya sambil menunjuk bayangan air di cermin. Bayangan air yang di kendi telah kupindahkan ke cermin, tanpa menumpahkan setetes pun. Raja terdiam sejenak, lalu menepuk dahinya sambil tertawa keras. Astaga, Abu Nawas. Kau membuat semua hal sederhana tampak ajaib. Abu menjawab, bukan ajaib, tuanku, hanya tidak malas berpikir. Namun sebelum ia sempat keluar dari istana, tiba-tiba Raja menambahkan ujian kedua. Tunggu dulu. Aku belum puas. Kali ini aku ingin melihat apakah kau bisa membuat seekor keledai bicara. Abu berpura-pura kaget. Seekor keledai. Itu mustahil, tuanku. Kalau begitu, kau akan membersihkan halaman. Tunggu. Aku bisa melakukannya, tapi perlu waktu setahun, kata Abu cepat. Raja tertawa geli. Setahun. Mengapa lama sekali? Karena aku harus mengajar keledai itu setiap hari. Tapi jika dalam setahun keledai belum bisa bicara, aku rela dihukum. Raja setuju. Maka Abu membawa keledai itu pulang. Malamnya, tetangganya heran melihat Abu menuntun seekor keledai masuk ke rumah. Untuk apa itu, Abu? Tanya mereka. Untuk belajar bicara, jawab Abu santai. Mereka tertawa terbahak-bahak. Kau sudah gila. Tidak, kata Abu. Dalam setahun, banyak hal bisa terjadi, entah keledai mati, entah raja mati, atau mungkin aku yang mati. Tapi selama belum ada yang mati, aku tetap hidup nyaman bersama keledai ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Abu benar-benar memperlakukan keledai itu seperti murid. Setiap pagi ia berkata, selamat pagi, wahai muridku. Hari ini kita belajar huruf A. Keledai hanya mengunyah rumput. Tetangga yang lewat menertawakan Abu setiap hari.
Tapi Abu tenang-tenang saja, karena setiap kali Raja mengirim utusan untuk memeriksa kemajuan, keledai pintar, itu, ia selalu punya alasan lucu. Tuanku, katanya pada utusan, hari ini keledai sudah bisa membedakan suara keras dan lembut. Kalau aku berteriak, ia kaget, dan kalau aku bisikan, ia diam. Itu tanda ia mulai paham emosi manusia. Utusan itu melapor ke Raja dengan serius, dan Raja kagum. Luar biasa. Abu Nawas benar-benar mengajar keledai. Setahun hampir berlalu. Raja memanggil Abu ke istana untuk melihat hasilnya. Semua orang menunggu, termasuk para menteri yang yakin kali ini Abu pasti gagal. Baiklah, Abu, kata Raja, tunjukkan padaku. Buat keledai itu bicara. Abu menepuk kepala keledai, lalu berkata, ayo, katakan sesuatu kepada tuanku. Keledai diam. Raja menatapnya, mulai tersenyum geli. Lalu Abu menepuk kepalanya lagi dan berkata lebih keras, katakan sesuatu sebelum Raja marah. Keledai tiba-tiba mengeluarkan suara keras, heak wewe. Abu menunduk dalam-dalam. Lihat, tuanku. Ia sudah bicara. Ia berkata, heak wewe, yang artinya, jangan marah, tuanku. Raja tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. Kau ini benar-benar tak bisa dikalahkan, Abu Nawas. Kalau ada lomba menipu logika, kau pasti juara dunia. Abu tersenyum. Tuanku, saya tidak menipu logika, saya hanya mengajarinya sedikit bercanda. Dan sejak hari itu, setiap kali Raja kesal dengan urusan kerajaan, ia memanggil Abu Nawas untuk satu alasan sederhana, agar logika istana bisa tertawa kembali. Beberapa hari setelah keledai itu menjadi bintang di istana, Raja kembali memanggil Abu Nawas. Tapi kali ini wajah Raja tampak murung. Abu Nawas, katanya pelan, aku sedang gelisah. Aku bermimpi semalam, seseorang mencuri mahkotaku dan menggantinya dengan keranjang bawang. Apa artinya? Abu berpikir sejenak lalu menjawab, itu pertanda baik, tuanku. Raja mengerutkan kening. Bagaimana bisa baik? Mahkotaku diganti bawang. Karena bawang membuat orang menangis, jawab Abu. Artinya, rakyatmu akan menangis bahagia karena keadilanmu. Raja tersenyum kecil, merasa tenang. Tapi salah satu menteri yang iri menyela, tuanku, jangan percaya omong kosongnya. Biar aku tafsirkan. Mimpi itu berarti seseorang akan menipu Anda. Raja menatap keduanya, bingung. Baiklah, kata Raja akhirnya, besok pagi aku akan menguji siapa yang paling bijak di antara kalian berdua. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan semua pejabat dan mengumumkan tantangan baru. Siapapun yang bisa membuatku tertawa tanpa bicara, akan mendapatkan hadiah besar. Semua menteri bingung. Mereka mencoba segala cara, menari, melompat, bahkan membuat wajah lucu, tapi Raja tetap datar. Lalu Abu Nawas maju ke depan dengan langkah santai. Ia membawa sebuah kantong besar dan tanpa sepatah kata pun, mengeluarkan seekor ayam hidup, lalu meletakkannya di kepala salah satu menteri yang paling sombong. Ayam itu langsung berkokok keras, mencakar rambut menteri itu yang mewah seperti topi sutra. Si menteri berteriak panik, Abu, lepaskan ini. Aku bukan tiang jemuran. Raja menahan tawa, tapi gagal. Ia meledak tertawa sampai kursinya bergoyang. Cukup, cukup, kata Raja sambil terengah. Kau menang lagi, Abu Nawas. Abu hanya membungkuk dan berkata dengan wajah datar, terima kasih, tuanku. Kadang yang membuat tertawa bukan kata-kata, tapi kesombongan yang jatuh di depan ayam. Raja masih tertawa, tapi menteri-menteri lain mendengus kesal. Mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan Abu. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke Raja dan berkata, tuanku, Abu Nawas terlalu banyak bicara. Katanya, beliau bisa membuat air sungai mengalir ke arah terbalik. Raja yang penasaran langsung memanggilnya. Benarkah kau berkata begitu? Abu menjawab tenang, benar, tuanku.
Tapi aku butuh bantuan 1000 orang. Untuk apa? Untuk menggali parit panjang dari istana ke hulu sungai. Raja tertawa geli. Jadi maksudmu, agar air sungai berbalik ke sini? Bukan, tuanku. Agar yang percaya kebodohan menteri-menteri itu tahu, air hanya mengalir ke bawah, bukan ke otak kosong mereka. Ruang istana langsung hening. Para menteri menunduk malu, sementara raja kembali terbahak. Abu, setiap kali orang ingin menjebakmu, justru mereka sendiri yang jatuh ke lubang. Abu tersenyum santai. Lubang tidak pernah salah, tuanku. Ia hanya menunggu siapa yang terlalu sombong untuk melihatnya. Malamnya, ketika Abu berjalan pulang lewat pasar, seorang anak kecil menegurnya, Abu, kenapa semua orang di istana takut padamu? Abu berjongkok, menatap anak itu dan menjawab, karena aku tidak takut tertawa duluan. Anak itu bingung. Apa artinya? Orang yang terlalu takut salah, biasanya tidak punya waktu untuk benar. Anak itu diam sejenak, lalu tertawa. Abu ikut tertawa, dan dari kejauhan, tukang roti yang dulu pernah ia kalahkan ikut tersenyum sambil berkata dalam hati. Baghdad memang beruntung punya Abu Nawas, orang yang bisa membuat kebijaksanaan terdengar seperti lelucon, dan lelucon terdengar seperti kebijaksanaan. Beberapa hari setelah percakapan dengan anak kecil di pasar, raja kembali mendengar kabar aneh. Seorang bangsawan kaya mengadu bahwa uangnya hilang dan menuduh pelayannya mencuri. Karena bingung siapa yang benar, raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikannya. Ketika Abu tiba di istana, raja menjelaskan masalahnya. Abu, si bangsawan menuduh pelayannya mencuri, tapi pelayan itu bersumpah tidak bersalah. Aku ingin keadilan tanpa darah, seperti biasanya kau lakukan. Abu meminta keduanya datang ke hadapannya. Lalu ia mengambil sebatang tongkat dari rak istana dan menyerahkannya kepada si pelayan. Ini tongkat kejujuran, katanya serius. Panjangnya 2 jengkal. Jika kau benar-benar mencuri, tongkat ini akan bertambah panjang semalam. Tapi jika tidak, panjangnya akan tetap sama. Pelayan tampak ketakutan, sementara si bangsawan tersenyum puas. Bagus. Sekarang kita lihat siapa yang jujur. Malam itu, pelayan tak bisa tidur. Ia memandangi tongkat itu dengan cemas. Akhirnya, karena takut dianggap bersalah, ia memotong ujung tongkatnya sedikit, berharap besok pagi terlihat tetap sama panjang. Keesokan harinya, semua kembali ke istana. Abu memeriksa tongkat itu, mengukur dengan telapak tangannya, lalu tersenyum. Tuanku, pencurinya adalah pelayan ini. Raja terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Tongkat ini malah lebih pendek. Orang jujur tidak akan memotong tongkat kejujuran karena tidak takut pada panjangnya. Raja tertawa kagum dan memberi hadiah besar kepada Abu Nawas. Bangsawan itu berterima kasih, dan pelayan yang ketahuan mencuri hanya bisa tertunduk malu. Saat Abu berjalan keluar dari istana dengan sekantong koin emas, Raja memanggilnya lagi. Abu Nawas, bagaimana kau bisa selalu tahu cara membuat keadilan terasa ringan? Abu menoleh dan menjawab, karena keadilan, tuanku, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diajak berpikir. Raja mengangguk pelan. Dan apa yang membuatmu tak pernah kehabisan akal, Abu? Abu tersenyum kecil. Karena aku hidup dari 2 hal yang tak pernah habis, rasa ingin tahu dan rasa lapar. Raja tertawa lagi, lalu memberi Abu tambahan 1 keranjang roti. Abu menerimanya, menghirup aromanya dalam-dalam seperti dulu di pasar, lalu berkata pelan, roti tetap roti, tuanku. Tapi kalau hidup tak diiringi tawa, rasanya lebih hambar dari udara. Ia berjalan pulang melewati pasar Baghdad yang ramai, diiringi anak-anak yang tertawa memanggil namanya, dan pedagang-pedagang yang menggeleng sambil tersenyum. Langit sore memerah, keledainya meringkik pelan, dan di antara riuhnya pasar terdengar. Suara Abu Nawas berkata ringan. Dunia ini lucu, asal kita tak terlalu serius memandangnya. Trik gila Abu Nawas bongkar pencuri dengan tongkat ajaib raja.
Suatu pagi di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai melewati pasar. Udara masih sejuk, para pedagang baru membuka lapaknya, dan aroma roti panggang dari tukang roti tua membuat perutnya tiba-tiba keroncongan. Sayangnya, kantong Abu Nawas lebih kosong dari kendi kering di musim panas. Ia berhenti di depan tukang roti itu, menatap roti hangat yang baru keluar dari tungku. Wah, wanginya sampai ke surga, gumamnya sambil menarik napas dalam-dalam. Tukang roti menatapnya curiga. Abu Nawas, jangan bilang kau mau minta roti lagi tanpa bayar. Abu tersenyum lebar. Tentu tidak. Aku hanya ingin mencium aromanya, bukan memakan roti itu. Kalau hanya mencium, silakan, kata si tukang roti sinis. Abu mendekat, menghirup aroma roti itu dalam-dalam sambil menutup mata dengan nikmat. Setelah puas, ia menepuk-nepuk perutnya sendiri dan berkata, "Alhamdulillah, rasanya sudah kenyang." Tukang roti mendelik. "Hei, kau belum makan apa-apa." "Tapi hidungku sudah," jawab Abu ringan, lalu berjalan pergi. Namun, belum 10 langkah, tukang roti berteriak, "Bayar aroma roti itu." "Bayar? Aroma?" Abu balik badan, bingung tapi menahan tawa. "Kau mau aku bayar udara?" "Ya. Karena kau sudah menikmatinya," tukang roti bersikeras. Keributan itu menarik perhatian warga pasar. Akhirnya, salah satu penjaga istana melapor kepada Raja Harun al-Rashid. Raja memerintahkan agar Abu Nawas dan tukang roti dihadapkan ke istana. Di istana, Raja memandang keduanya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas," kata Raja, "apakah benar kau mencium aroma roti tanpa membayar?" "Benar, Tuanku," jawab Abu tenang. "Dan kau, tukang roti," lanjut sang raja, "mengapa kau menuntut bayaran?" "Tentu saja, Tuanku. Dia sudah menikmati hasil kerja keras saya, meskipun hanya aromanya." Raja mengelus janggutnya, menahan senyum. Abu Nawas, apakah kau punya pembelaan?" "Tentu, Tuanku. Jika aroma roti punya harga, maka biarkan aku membayarnya dengan aroma uang." Semua orang di ruangan itu saling pandang. "Bagaimana maksudmu?" tanya Raja. Abu mengeluarkan beberapa keping koin dari sakunya, menggoyangkannya sehingga bunyinya berdenting nyaring. "Nah, dengarkan baik-baik. Ting, ting, ting. Sudah, itu bayaran untuk aroma roti yang kucium," kata Abu serius. Aroma dibayar dengan bunyi, karena keduanya tak bisa ditangkap oleh tangan. Raja tak bisa menahan tawa. Sungguh cerdas. Aroma dibayar dengan suara, adil sekali. Namun tukang roti tidak puas. "Tapi Tuanku, itu tidak masuk akal." Abu menjawab cepat, "Kalau begitu, mari kita tukar saja, aku akan mengembalikan aromanya, dan kau kembalikan napasku yang telah mencium roti itu." Raja tertawa semakin keras hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat keadilan menjadi bahan tawa." "Bukan keadilan, Tuanku," jawab Abu santai, "tapi logika yang tak bisa dicampur dengan lapar." Raja memberi Abu sekantong koin emas sebagai hadiah atas kelucuannya, lalu memerintahkan agar tukang roti diberi tepukan di pundak, dan nasihat agar tidak menjual udara. Dalam perjalanan pulang, Abu berhenti lagi di pasar. Ia berdiri di depan tukang sate, menghirup aromanya dalam-dalam. Tukang sate menatap curiga. "Kau mau mencium saja, Abu?" "Tidak," jawab Abu kali ini sambil tersenyum licik. "Aku sudah punya uang emas." Dan tanpa ragu, ia membeli satu tusuk, makan di tempat, lalu berkata, rasanya ternyata kalah jauh dari aromanya. Seluruh pasar meledak dalam tawa, sementara Abu melangkah santai, meninggalkan jejak cerita baru yang besok pagi pasti sudah jadi bahan gosip seluruh Baghdad. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini bukan karena keluhan tukang roti, tapi karena Raja ingin menguji kecerdikannya lagi. "Abu Nawas," kata Raja sambil menatap tajam, "kemarin kau membuat seluruh istana tertawa.
Tapi hari ini aku ingin tahu seberapa cepat pikiranmu bekerja. Abu mengangkat alis. Jika pikiranku harus bekerja cepat, apakah tuanku juga menyiapkan upah yang cepat? Raja tersenyum tipis. Tentu saja, jika kau berhasil. Tapi kalau gagal, kau akan membersihkan halaman istana selama 7 hari. Baiklah, jawab Abu. Apa tantangannya? Raja menunjuk sebuah kendi besar berisi air bening. Aku ingin kau pisahkan air dan bayangannya tanpa menumpahkan setetes pun. Abu menatap kendi itu lama. Para menteri sudah mulai berbisik, yakin kali ini Abu tak akan bisa menjawab. Lalu ia berkata pelan, baik, tuanku. Tapi izinkan aku meminjam satu benda kecil dari istana. Benda apa? Tanya Raja curiga. Sebuah cermin. Pelayan istana membawakan cermin, dan Abu menaruhnya di depan kendi. Sekarang lihat, tuanku, katanya sambil menunjuk bayangan air di cermin. Bayangan air yang di kendi telah kupindahkan ke cermin, tanpa menumpahkan setetes pun. Raja terdiam sejenak, lalu menepuk dahinya sambil tertawa keras. Astaga, Abu Nawas. Kau membuat semua hal sederhana tampak ajaib. Abu menjawab, bukan ajaib, tuanku, hanya tidak malas berpikir. Namun sebelum ia sempat keluar dari istana, tiba-tiba Raja menambahkan ujian kedua. Tunggu dulu. Aku belum puas. Kali ini aku ingin melihat apakah kau bisa membuat seekor keledai bicara. Abu berpura-pura kaget. Seekor keledai. Itu mustahil, tuanku. Kalau begitu, kau akan membersihkan halaman. Tunggu. Aku bisa melakukannya, tapi perlu waktu setahun, kata Abu cepat. Raja tertawa geli. Setahun. Mengapa lama sekali? Karena aku harus mengajar keledai itu setiap hari. Tapi jika dalam setahun keledai belum bisa bicara, aku rela dihukum. Raja setuju. Maka Abu membawa keledai itu pulang. Malamnya, tetangganya heran melihat Abu menuntun seekor keledai masuk ke rumah. Untuk apa itu, Abu? Tanya mereka. Untuk belajar bicara, jawab Abu santai. Mereka tertawa terbahak-bahak. Kau sudah gila. Tidak, kata Abu. Dalam setahun, banyak hal bisa terjadi, entah keledai mati, entah raja mati, atau mungkin aku yang mati. Tapi selama belum ada yang mati, aku tetap hidup nyaman bersama keledai ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Abu benar-benar memperlakukan keledai itu seperti murid. Setiap pagi ia berkata, "Selamat pagi, wahai muridku. Hari ini kita belajar huruf A." Keledai hanya mengunyah rumput. Tetangga yang lewat menertawakan Abu setiap hari. Tapi Abu tenang-tenang saja, karena setiap kali Raja mengirim utusan untuk memeriksa kemajuan keledai pintar, itu, ia selalu punya alasan lucu. Tuanku, katanya pada utusan, hari ini keledai sudah bisa membedakan suara keras dan lembut. Kalau aku berteriak, ia kaget, dan kalau aku bisikan, ia diam. Itu tanda ia mulai paham emosi manusia. Utusan itu melapor ke Raja dengan serius, dan Raja kagum. Luar biasa. Abu Nawas benar-benar mengajar keledai. Setahun hampir berlalu. Raja memanggil Abu ke istana untuk melihat hasilnya. Semua orang menunggu, termasuk para menteri yang yakin kali ini Abu pasti gagal. Baiklah, Abu, kata Raja, tunjukkan padaku. Buat keledai itu bicara. Abu menepuk kepala keledai, lalu berkata, ayo, katakan sesuatu kepada tuanku. Keledai diam. Raja menatapnya, mulai tersenyum geli. Lalu Abu menepuk kepalanya lagi dan berkata lebih keras, katakan sesuatu sebelum Raja marah. Keledai tiba-tiba mengeluarkan suara keras, heak wewe. Abu menunduk dalam-dalam. Lihat, tuanku. Ia sudah bicara. Ia berkata, heak wewe, yang artinya, jangan marah, tuanku. Raja tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. Kau ini benar-benar tak bisa dikalahkan, Abu Nawas. Kalau ada lomba menipu logika, kau pasti juara dunia.
Abu tersenyum. Tuanku, saya tidak menipu logika, saya hanya mengajarinya sedikit bercanda. Dan sejak hari itu, setiap kali raja kesal dengan urusan kerajaan, ia memanggil Abu Nawas untuk satu alasan sederhana, agar logika istana bisa tertawa kembali. Beberapa hari setelah keledai itu menjadi bintang di istana, raja kembali memanggil Abu Nawas. Tapi kali ini wajah raja tampak murung. Abu Nawas, katanya pelan, aku sedang gelisah. Aku bermimpi semalam, seseorang mencuri mahkotaku dan menggantinya dengan keranjang bawang. Apa artinya? Abu berpikir sejenak lalu menjawab, itu pertanda baik, tuanku. Raja mengerutkan kening. Bagaimana bisa baik? Mahkotaku diganti bawang. Karena bawang membuat orang menangis, jawab Abu. Artinya, rakyatmu akan menangis bahagia karena keadilanmu. Raja tersenyum kecil, merasa tenang. Tapi salah satu menteri yang iri menyela, tuanku, jangan percaya omong kosongnya. Biar aku tafsirkan. Mimpi itu berarti seseorang akan menipu Anda. Raja menatap keduanya, bingung. Baiklah, kata raja akhirnya, besok pagi aku akan menguji siapa yang paling bijak di antara kalian berdua. Keesokan harinya, raja mengumpulkan semua pejabat dan mengumumkan tantangan baru. Siapapun yang bisa membuatku tertawa tanpa bicara, akan mendapatkan hadiah besar. Semua menteri bingung. Mereka mencoba segala cara, menari, melompat, bahkan membuat wajah lucu, tapi raja tetap datar. Lalu Abu Nawas maju ke depan dengan langkah santai. Ia membawa sebuah kantong besar dan tanpa sepatah kata pun, mengeluarkan seekor ayam hidup, lalu meletakkannya di kepala salah satu menteri yang paling sombong. Ayam itu langsung berkokok keras, mencakar rambut menteri itu yang mewah seperti topi sutra. Si menteri berteriak panik, Abu, lepaskan ini. Aku bukan tiang jemuran. Raja menahan tawa, tapi gagal. Ia meledak tertawa sampai kursinya bergoyang. Cukup, cukup, kata raja sambil terengah. Kau menang lagi, Abu Nawas. Abu hanya membungkuk dan berkata dengan wajah datar, terima kasih, tuanku. Kadang yang membuat tertawa bukan kata-kata, tapi kesombongan yang jatuh di depan ayam. Raja masih tertawa, tapi menteri-menteri lain mendengus kesal. Mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan Abu. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke raja dan berkata, tuanku, Abu Nawas terlalu banyak bicara. Katanya, beliau bisa membuat air sungai mengalir ke arah terbalik. Raja yang penasaran langsung memanggilnya. Benarkah kau berkata begitu? Abu menjawab tenang, benar, tuanku. Tapi aku butuh bantuan 1000 orang. Untuk apa? Untuk menggali parit panjang dari istana ke hulu sungai. Raja tertawa geli. Jadi maksudmu, agar air sungai berbalik ke sini? Bukan, tuanku. Agar yang percaya kebodohan menteri-menteri itu tahu, air hanya mengalir ke bawah, bukan ke otak kosong mereka. Ruang istana langsung hening. Para menteri menunduk malu, sementara raja kembali terbahak. Abu, setiap kali orang ingin menjebakmu, justru mereka sendiri yang jatuh ke lubang. Abu tersenyum santai. Lubang tidak pernah salah, tuanku. Ia hanya menunggu siapa yang terlalu sombong untuk melihatnya. Malamnya, ketika Abu berjalan pulang lewat pasar, seorang anak kecil menegurnya, Abu, kenapa semua orang di istana takut padamu? Abu berjongkok, menatap anak itu dan menjawab, karena aku tidak takut tertawa duluan. Anak itu bingung. Apa artinya? Orang yang terlalu takut salah, biasanya tidak punya waktu untuk benar. Anak itu diam sejenak, lalu tertawa. Abu ikut tertawa, dan dari kejauhan, tukang roti yang dulu pernah ia kalahkan ikut tersenyum sambil berkata dalam hati. Baghdad memang beruntung punya Abu Nawas, orang yang bisa membuat kebijaksanaan terdengar seperti lelucon, dan lelucon terdengar seperti kebijaksanaan. Beberapa hari setelah percakapan dengan anak kecil di pasar, raja kembali mendengar kabar aneh.
Seorang bangsawan kaya mengadu bahwa uangnya hilang dan menuduh pelayannya mencuri. Karena bingung siapa yang benar, Raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikannya. Ketika Abu tiba di istana, Raja menjelaskan masalahnya. Abu, si bangsawan menuduh pelayannya mencuri, tapi pelayan itu bersumpah tidak bersalah. Aku ingin keadilan tanpa darah, seperti biasanya kau lakukan. Abu meminta keduanya datang ke hadapannya. Lalu ia mengambil sebatang tongkat dari rak istana dan menyerahkannya kepada si pelayan. Ini tongkat kejujuran, katanya serius. Panjangnya 2 jengkal. Jika kau benar-benar mencuri, tongkat ini akan bertambah panjang semalam. Tapi jika tidak, panjangnya akan tetap sama. Pelayan tampak ketakutan, sementara si bangsawan tersenyum puas. Bagus. Sekarang kita lihat siapa yang jujur. Malam itu, pelayan tak bisa tidur. Ia memandangi tongkat itu dengan cemas. Akhirnya, karena takut dianggap bersalah, ia memotong ujung tongkatnya sedikit, berharap besok pagi terlihat tetap sama panjang. Keesokan harinya, semua kembali ke istana. Abu memeriksa tongkat itu, mengukur dengan telapak tangannya, lalu tersenyum. Tuanku, pencurinya adalah pelayan ini. Raja terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Tongkat ini malah lebih pendek. Orang jujur tidak akan memotong tongkat kejujuran karena tidak takut pada panjangnya. Raja tertawa kagum dan memberi hadiah besar kepada Abu Nawas. Bangsawan itu berterima kasih, dan pelayan yang ketahuan mencuri hanya bisa tertunduk malu. Saat Abu berjalan keluar dari istana dengan sekantong koin emas, Raja memanggilnya lagi. Abu Nawas, bagaimana kau bisa selalu tahu cara membuat keadilan terasa ringan? Abu menoleh dan menjawab, karena keadilan, tuanku, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diajak berpikir. Raja mengangguk pelan. Dan apa yang membuatmu tak pernah kehabisan akal, Abu? Abu tersenyum kecil. Karena aku hidup dari 2 hal yang tak pernah habis, rasa ingin tahu dan rasa lapar. Raja tertawa lagi, lalu memberi Abu tambahan 1 keranjang roti. Abu menerimanya, menghirup aromanya dalam-dalam seperti dulu di pasar, lalu berkata pelan, roti tetap roti, tuanku. Tapi kalau hidup tak diiringi tawa, rasanya lebih hambar dari udara. Ia berjalan pulang melewati pasar Baghdad yang ramai, diiringi anak-anak yang tertawa memanggil namanya, dan pedagang-pedagang yang menggeleng sambil tersenyum. Langit sore memerah, keledainya meringkik pelan, dan di antara riuhnya pasar terdengar. Suara Abu Nawas berkata ringan. Dunia ini lucu, asal kita tak terlalu serius memandangnya.